Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cecilia Channel. Jalan-jalan kemana lagi kali ini? Aduh, ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita pantau mall di Indonesia. Kayaknya rame banget nih teman-teman ya. Nggak biasanya aku kesini. Apa karena THR udah pada turun ya, jadi rame banget. Tapi THR turun gak turun, ternyata di Indonesia ini kebiasaannya adalah membeli baju lebaran. Sebenarnya Rasulullah sendiri menyunahkan atau menganjurkan umat muslim mengenakan pakaian terbaik saat hari raya. Jadi sebetulnya yang terbaik ini tidak harus baju baru. Dalam catatan sejarah sendiri, tradisi membeli baju baru ini berlangsung udah cukup lama di Indonesia. Jadi bukan baru-baru ini, tanyain aja nenek moyang kita alias nenek kita ya, karena kita pasti nggak ketemu dengan nenek moyang kita. Bahkan tradisi ini sudah ada semenjak zaman Belanda, yaitu sekitar awal abad 20. Jadi tradisi baju baru ini saat lebaran ini dimulainya awal abad 20. Tuh, lihatin, di bagian tengah pun sekarang sudah mulai terisi dan banyak sekali setiap toko ini menawarkan diskon-diskonan. Kita cek ya, kalau nggak salah sekarang ini untuk baju perempuan ini model gamis yang kurang lebih di banyak-banyak ini ya, kalau saya lihat selain toko offline juga toko online yang kayak gini nih model-modelnya nih teman-teman, bisa dicek ya. Nah, digantung-gantung juga banyak, liatin aja banyak banget diskonnya, pasti menggoda untuk membeli ya. Pasti kalau pas awal bulan, kemudian tahun ini kebetulan pas gajian juga ada yang dapat THR-an, langsung aja pada menyerbu ke mall, takut kehabisan. Sampai ada lagunya kan ya sebetulnya, baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Tapi kalau dilihat fenomenanya ini ramai banget ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, rata-rata nih toko-toko ini mau merek branded ataupun merek lokal ataupun toko lainnya ini menampilkan baju-baju yang bernuansa untuk lebaran. Kalau yang pria biasanya modelnya agak koko seperti koko, kurta. Kalau yang perempuan ya biasanya modelnya seperti baju-baju muslim dan hampir ya dilihat itu. Bahkan kalau kita kutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia karya Pusponegoro dan Noto Susanto, sebetulnya tradisi baju lebaran ini dimulai pada abad ke-16 di Banten. Oh, ternyata dimulainya di abad 16 di Banten. Jadi waktu itu keluarga Kesultanan Banten selalu ingin menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan keadaan yang suci, bersih seperti terlahir kembali. Nah, salah satu simbolnya adalah pakai baju baru yang namanya sultan gitu loh. Kayak sekarang kan Indonesia banyak sultan juga ya. Nah, karena Sultan Banten ini punya kebiasaan seperti itu, orang-orang pengen niru seperti kita. Sultannya Sultan A, Sultan B, Crazy Rich A, Crazy Rich B, asal ingat aja ya, kita harus sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai kemauan. Tuh, lihat ini, semuanya modelnya begini nih yang lagi musim. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana ya di daerah? Karena saya berputar di mall ini, model-model yang mau seperti ini ya, satin gitu, baik yang merek Dinai, merek apalagi ya, merek dari Ivan Gunawan atau merek lainnya, bahkan di Tanah Abang juga ini lagi merajai nih model-model yang seperti ini buat ibu-ibu. Tapi boleh di-share juga kalau di kota atau daerah teman-teman yang seperti apa. Bahkan di area tengah ini nih penuh juga nih, ditumpuk-tumpuk, di diskon-diskon dan tetap dipilih-pilih, dan mudah-mudahan laris manis ya, berkah untuk tahun ini semua penjual, baik yang war takjil sekarang pada war, apalagi war baju lebaran di mall-mall. Yuk kita masuk ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di seluruh kota di Indonesia ya, rata-rata ini cukup besar. Di sini juga ada yang unik nih.
Nanti kita lihat ya, ini penuh sesak juga nih karena di sini modelnya banyak banget ya, banyak sekali pilihannya. Kalau tadi misalnya hanya satu toko dengan model dengan brand A, kemudian toko sebelahnya brand B. Kalau di sini kan banyak banget nih merek-mereknya. Jadi hampir semua merek yang tersedia di toko ini. Yuk kita muter sampai sebetulnya, apalagi beberapa hari menjelang Lebaran biasanya penuh sesak. Alhamdulillah ya, berarti masyarakat Indonesia mudah-mudahan tidak melupakan kewajiban yang utamanya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bahkan di kota Serang, Banten sendiri muncul satu tradisi paling nyeleneh menjelang Lebaran tiba, yaitu namanya Jedogan di Royal. Katanya bukan orang Serang kalau belum pernah merasakan jedogan untuk membeli baju Lebaran di Pasar Tumpah Royal. Duh, siapa ya orang Serang? Boleh deh share acaranya kayak gimana. Yuk kita berkeliling ya teman-teman. Jadi walaupun bajunya ini mungkin hanya celana, kaos, tetap orang pengen membeli. Itulah tradisi unik di Indonesia. Kalau di negara lain boleh dong di set juga. Kebiasaan satu lagi saat ini, kalau udah belanja di mall kayak gini, biasanya dilanjutin kita itu makan di luar. Itu kebiasaan baru, makanya kuliner atau tempat makan di mall kalau di bulan puasa seperti ini ataupun di restoran lainnya itu selalu penuh dan harus booking ya sekarang. Jangan harap kalau kita datang ke misalnya ya, yang pernah saya lihat itu waktu Bude makan di Stick 21 ya, sekarang itu harus booking, dan bookingnya bukan waktu kita datang, tapi kita belum datang misalnya H-1 atau pagi-paginya baru kita bisa mendapatkan tempat untuk berbuka puasa di sana. Jadi udah dipastiin nih, saya karena hari ini pun ingin makan di suatu tempat resto, nggak bagian tempat karena semua rata-rata sudah booking. Yuk kita lihat. Nah ini sarung ini unik ya, katanya dari Bali. Jadi ini namanya sarung wangi. Nah kalau saya cium seperti ini, sarungnya tidak tercium banget nih wanginya, tapi kita harus kucek-kucek. Nah kalau udah dikucek ini akan wangi, dan wanginya walaupun dicuci ini katanya nggak hilang, dan ini alami wanginya. Untuk harganya ini sekitar 200 ribuan ya teman-teman. Iya, motifnya motif Bali. Tadi sama ini ya. Ini barang Sama barang ini. Dikucek ya Mas? Iya dikucek. Udah gitu ini wanginya tahannya sampai 1 bulan ya Ibu? 1 bulan? Iya. Dicuci Ibunya ya? nyucinya jangan dipakein itu apa pewangi. Iya. Ya cuman cukup pakai deterjen aja. Coba kucek. Oh, walaupun dicuci gitu. Iya walaupun dicuci cuman pakai deterjen aja ya Bu. Nah itu pantauan 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan kebiasaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Ternyata itu sudah berabad-abad ya kebiasaannya, bukan hanya akhir-akhir ini aja. Silakan ya share ya teman-teman kebiasaan unik lainnya, makanan unik lainnya. Yuk saling berbagi dalam menyambut Hari Raya kemenangan bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, Cecelia Channel mengucapkan terima kasih banyak ya udah pantengin terus dan dukung terus, support terus. Tapi jangan lupa yang belum klik subscribe-nya, klik dulu dong subscribe-nya. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan info-info wisata atau kulineran, jangan lupa klik juga notifikasinya atau gambar loncengnya. Sekian dulu ya, pamit dulu karena sudah menjelang maghrib. Kita akan segera berbuka puasa dengan yang manis tentu saja, seperti slogan yang juga sudah puluhan tahun di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.